Saya, Dendi Munifaryanto, perwakilan dari kelompok 4, akan mempresentasikan tugas kuliah dari mata kuliah Manajemen Strategik tentang visi, misi, tujuan, dan falsafah perusahaan. Kelompok Manajemen Strategi kelompok 4. Inilah daftar dari kelompok kami. Satu, ketua dari kelompok 4 yaitu Timbun Jaya. Dua, saya pribadi, Dendi Munifaryanto. Ketiga, Dwi Purwanti. Keempat, Vicky Vidiantoro Enwardi. Dan yang terakhir kelima, Octavianus Pahat. Kita adalah dari kelompok 4, Manajemen Strategi. Saya Dendi, saya akan mempresentasikan tentang latar belakang di makalah kami. Di antaranya, dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, bisnis perlu memiliki arahan dan strategi yang jelas untuk bertahan hidup dan berkembang. Salah satu cara untuk mencapai hari ini adalah dengan mengembangkan visi, misi, tujuan, dan filosofi yang tepat untuk perusahaan Anda. Faktor-faktor ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pengambilan keputusan, tapi juga berfungsi sebagai cara mengomunikasikan identitas dan nilai-nilai perusahaan kepada para pemangku kepentingan termasuk karyawan, pelanggan, dan investor. Visi perusahaan memberikan citra ideal masa depan untuk menciptakan organisasi inspirasi dan motivasi. Sementara itu, misi ini menjelaskan tujuan utama perusahaan dan alasan keberadaannya sebagai dasar untuk semua kegiatan operasional. Rumusan masalah di makalah kami diantaranya A. Bagaimana visi perusahaan dapat mencerminkan aspirasi jangka panjang dan memberikan arah strategis bagi organisasi. B. Apa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan bagaimana tujuan tersebut dapat diukur. C. Apa tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan falsafahnya. Tujuan penelitian: A. Menilai kejelasan dan keterkaitan visi dan misi. B. Mengidentifikasi tujuan dan sasaran yang efektif. C. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. D. Mendukung pengambilan keputusan strategis. Manfaatnya: A. Peningkatan kejelasan strategis. B. Penguatan identitas perusahaan. C. Pengukuran kinerja yang lebih baik. D. Peningkatan inovasi dan kreativitas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya akan membahas tentang visi, misi, dan perusahaan. Di mana kata visi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu vision, yang berarti penglihatan, daya lihat, pandangan, impian, ataupun bayangan ya teman-teman ya. Jadi si visi ini secara etimologis biasa juga diartikan sebagai pandangan, disertai pemikiran mendalam yang jernih yang dapat menjangkau jauh ke depan. Visi juga mengandung arti kemampuan untuk melihat pada inti persoalan dari bentuk pernyataan, cita-cita, bagaimana wujud masa depan, kelanjutan dari masa sekarang, dan masa lalu. Nah, secara sederhananya ini, si visi ini adalah mengacu kepada impian apa yang kita inginkan, angan-angan apa yang akan kita capai, terus apa juga yang dirumuskan secara sederhana, singkat, padat, dan jelas, namun mengandung makna yang luas, jauh, dan penuh makna. Nah, kita lanjut ke soalan berikutnya. Di sini ada misi perusahaan teman-teman yang di mana misi merupakan sebuah guidelines yang lebih pragmatis dan konkret yang dapat dijadikan acuan pengembangan strategi dan aktivitas dalam sebuah organisasi. Misi juga menjelaskan hal-hal yang sangat fundamental yang merupakan falsafah dari organisasi atau dari dasar organisasi sebagai pendorong lainnya, pendorong lahirnya inspirasi-inspirasi yang penuh motivasi. Nah, misi juga penting karena suatu perumusan tujuan dan sasarannya realistis hanya mungkin dilakukan jikalau terlebih dahulu misi organisasi sudah diidentifikasi. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Rimbun Jaya dengan NIM 64232789. Tujuan perusahaan. Perusahaan akan menghadapi berbagai masalah selama operasinya untuk menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan memperoleh keuntungan sebesar mungkin dari operasi tersebut. Adapun masalah utama yang harus ditangani oleh produsen adalah bagaimana komposisinya dari komponen produksi yang digunakan dan berapakah jumlah untuk masing-masing faktor produksi. 1. Komposisi faktor produksi yang membantu seorang muslim mencapai tingkat produksi yang tinggi. Atau 2. Komposisi faktor produksi yang membantu seorang muslim mengurangi biaya produksi yang dikeluarkan untuk mencapai tingkat produksi tertentu. Falsafah perusahaan. Falsafah organisasi merupakan landasan pemikiran yang membentuk identitas dan arah suatu organisasi. Nilai-nilai organisasi adalah prinsip-prinsip dasar yang dianut dan dijadikan pedoman dalam setiap kapasitas organisasi. Menurut penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Riset dan Studi JIRS, filsafat dalam manajemen organisasi membantu dalam pemahaman tentang hakikat. Demikian, terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Octavianus Pahat, NIM 64231670 dari kelas 64 4F25 kampus UBSI Cengkareng. Kali ini saya akan menjelaskan strategi perusahaan. Implementasi strategi merupakan tahap penting dalam proses perencanaan strategis, karena pada tahap inilah rencana yang telah dimulai dijalankan. Tahap ini menuntut konsistensi antara strategi yang telah dirumuskan dengan praktik operasional di lapangan. Nah, untuk menjamin keberhasilannya, terdapat 4 elemen. Elemen utama yang harus diperhatikan untuk melaksanakan strategi alokasi sumber daya yang mencakup keuangan, teknologi, dan sumber daya manusia. Perusahaan harus memastikan bahwa anggaran peralatan dan tenaga kerja yang tersedia dengan diarahkan untuk mendukung prioritas strategis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Vidantoro Yuniarti akan membahas tentang kesimpulan. Perencanaan strategis adalah bagian penting dari strategi perusahaan. Perusahaan menetapkan visi dan misi sebagai garis besar untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Visi menunjukkan cita-cita besar yang ingin dicapai dan misi berfungsi sebagai pedoman operasional yang menjelaskan mengapa perusahaan ada. Perusahaan juga menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur dan dapat dicapai untuk memperkuat arah strategis. Selain itu, mereka menganalisis faktor internal, kekuatan dan kelemahan, dan eksternal, peluang dan ancaman. Jadi, meningkatkan kualitas makalah ini, beberapa perbaikan dapat dilakukan. Pertama, ringkas dan fokuskan penjelasan visi dan misi agar lebih padat dan jelas. Struktur makalah juga perlu diperbaiki dengan subjudul yang lebih sistematis seperti visi, misi, tujuan, dan sasaran. Hindari penggunaan kalimat akademis yang tidak relevan. Selain itu, ditambahkan contoh pengembangan budaya organisasi agar lebih menggambarkan praktik di dalam lapangan.